Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan suasana dan keadaan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dengan segala keperluannya. Keadaan baik atau buruknya manusia juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Dia menunjukkan cara kepada manusia sebagai asbab kebahagiaan dan kesuksesan berupa agama. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan suasana dan keadaan. Namun kadangkala manusia menipu diri sendiri bahwa yang mendatangkan kebaikan itu adalah hasil usahanya. Sehingga bila keburukan yang datang, ia tidak bersabar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah kamu meminta pertolongan. Kebahagiaan dan kejayaan ada dalam perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik setiap penciptaan benda ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik suasana dan keadaan ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara Rasulullah SAW yang akan mengubah hati manusia. Sebab manusia adalah makhluk dan hati manusia juga adalah makhluk. Segala kejadian yang pernah terjadi, yang telah dan akan terjadi bergantung dari amalan manusia. Pengaruh amalan manusia sangat besar karena akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sebesar zarrah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika orang itu beramal soleh, ia akan ditempatkan di surga, dan orang yang beramal salah akan ditempatkan dalam jahanam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan dipengaruhi oleh amal, sedangkan amal dipengaruhi oleh iman. Bila iman betul, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Sebaliknya, bila iman rusak, maka amal manusia menjadi buruk, dan amal ini akan terangkat ke langit. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kembali ke bumi berupa bencana. Dulu semua buah-buahan manis, tidak ada yang beracun dan berduri. Ketika Qabil menumpahkan darah di muka bumi dengan membunuh adiknya sendiri, Habil, maka dengan kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengubah buah-buahan itu. Sebagian ada yang pahit, berduri, dan beracun. Berapa banyak orang yang keracunan dan terkena duri hingga hari kiamat akibat perbuatan Bani Israel. Sampai hari ini umat akhir zaman terkena dampaknya. Dulu binatang yang disembelih dagingnya tidak pernah busuk walaupun disimpan berhari-hari. Tapi akibat amalannya, daging akan membusuk dalam 3 hari tanpa diawetkan. Berapa banyak daging yang terbuang sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak ada perbuatan Bani Israel, tidak akan busuk daging. Dan seandainya tidak ada Hawa, tidak akan berkhianat seorang istri kepada suaminya. Begitu pula sejak Qarun laknatullah menimbun harta
sehingga hartanya menimbunnya dengan gempa bumi yang dampaknya hingga hari ini. Perbuatan manusia berdampak pada lautan, pada udara, sampai mempengaruhi lapisan ozon di atmosfer bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa akibat amalan buruk manusia, burung-burung pun menjadi kurus dan mati dalam sangarangnya. Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang tak pernah disebut sebagai biang keladi kerusakan bumi. Sejahat-jahat binatang tidak akan menjadi penyebab kerusakan alam. Apa yang terjadi bila seandainya kerbau memiliki alat yang canggih untuk memenuhi kebutuhan perutnya? Tentu padang rumput dan aneka ragam tanaman akan habis untuk mengisi perutnya. Bila musang mempunyai radar untuk mendeteksi mangsanya dengan pesawat pemburu, tentu tidak ada seekor ayam yang dibiarkan hidup di permukaan bumi. Apabila singa memiliki tank dan berbagai perangkat canggih, mungkin hewan lain tidak bisa diberi kesempatan untuk hidup. Andai kuda dan kambing jantan yang syarat dengan nafsu bisa menonton tayangan film dan gambar yang tidak benar, siapakah yang sanggup membendungnya? Atau kambing betina pandai bersolek, bergaya seksi, menantang dan merangsang lawan jenisnya. Bagaimana keadaan kehidupan ini? Dan bagaimana pula anak-anak dan generasi mendatang yang akan lahir dari rahimnya? Pasti mereka akan benar-benar lebih sesat lagi dari hewan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang tak mungkin menjadi manusia betapapun cerdasnya dia. Meskipun si kancil mampu merekayasa angka-angka, si bunglon memakai topeng wajah manusia, atau si buaya yang arif bijaksana, tetapi manusia tidak sulit menjadi binatang, bukan karena kebodohannya, tetapi karena kebuasan hatinya. Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang, makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang yang tidak mau mendengar, mengatakan dan memahami kebenaran. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang aku takutkan terhadap kalian dari syahwat kesesatan yang ada di perut dan kelamin kalian.
dan para penyesat hawa nafsu. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kejahatan manusia didukung oleh nafsu. Tidak ada orang yang paling sesat kecuali orang yang menuruti kehendak nafsunya. Segala potensi yang ia miliki dipergunakan untuk menyempurnakan nafsunya. Telinga, mulut, matanya, bahkan pikirannya untuk memuaskan hawa nafsu. Semuanya untuk hawa nafsu. Ia tidak berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu keliru dalam menggunakan anggota badannya. Segala sumber daya manusia yang dimilikinya diletakkan tidak pada tempatnya. Iman diletakkan di kepala, bukan di dalam hati, sehingga kepentingan akidah dijadikan kepentingan akal. Akhirnya stres memikirkan langit yang tidak bertiang, dikaji dan diseminarkan hingga hanya bisa berandai-andai.